Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Hari ini saya mau reading arti hadirmu untuk Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi untuk November 2021. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Pisces, apa kabar? Terima kasih untuk Pisces yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Saya akan tebar 3 baris. Baris pertama energi kamu, baris kedua energi pasangan kamu, baris ketiga arti hadir kamu, dan ada bottom of the deck. Karena kita melihat dua sisi, berpikirlah objektif, ada dua sisi, jadi bisa vice versa. Bisa juga tidak resonate sama sekali karena general reading, energi banyak orang. Oke, kita mulai. Medallion Angels, please clarify, please clarify. Energi dari Pisces, arti hadir, energi November 2021. Please clarify, please clarify. Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, thank you, thank you. Oke. Pisces, ikan-ikan di laut. Baris pertama energi kamu, Knight of Wands. Oke, energi dari Four of Swords, Page of Wands atau Princess of Wands. Oke. Ngikutin perasaan, akhirnya dicuekin. Jadi harus mikir nih, kalau take risks, ya mau balikan lagi, mikir kalau dia cuekin kamu, treatment diri kamu sendiri apa? Treatment dari diri kamu ke diri kamu sendiri kalau dicuekin. Itu harus siap dengan resiko. Take risks. Oke. Baris kedua energi dia. Oke, Nine of Swords, Eight of Wands. Oke. Three of Wands. Baris ketiga arti hadir kamu, The Wheel energy, The Tower moment. Oke, Two of Cups. Oke, baru kusadari. Baru kusadari aku cinta dia. Oke. Soulmate connection. Bottom of the deck, King of Cups, baper. Nah, karena tidak siap resiko. Jadi kalau pernah bersama, pergi tinggalkan, ya masuk keluar dalam hubungan, and then ketika balik lagi udah ada sudah ada boundaries dari dia, artinya harus siap dengan resiko ditolak atau rejection. Ini kamu baper karena nggak siap. Overconfidence, kamu percaya dia bakalan terima kamu lagi. Karena ini bukan kali pertama, kali kedua kalian putus nyambung. Udah sering. And then ada ketegasan dari dia di sini. Oke, kamu baper. Kamu bisa dealing dengan sesama water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, stuck. Ya, karena kamu gak siap ditolak. Gak siap. Jadi kayak jatuh cinta tapi terlambat. Baru sadar ketika kehilangan dia, ternyata kamu cinta sama dia. Ya, soulmate connection, Pisces. Oke, Ten of Swords, rasa kecewa. Kecewa berat di sini karena mengalami penolakan.
Kamu ingat lagi, kamu mikir lagi detail, semakin sakit kepala kamu. Semakin kamu gak bisa tidur, mikirin dia. Dia juga mikirin kamu, yes, di sini ada Nine of Swords. So, ini beberapa long distance relation, beberapa memang sudah ada batasan, boundaries, antara kamu dan dia, ada seseorang yang lain. Ada orang baru yang masuk dalam hidup dia. Menurut kamu, kalian berdua belum putus, belum berakhir, unfinished business. Menurut dia, everything with Pisces is ending story. Okay. Sacrifice, merana, yes. Kamu merana di sini. So, energi dari King of King, the Emperor energy, kamu bisa dealing dengan Aries. Kamu tidak siap penolakan, seperti kamu merasa kamu bisa mengendalikan dia, mendapatkan dia lagi. Tapi realitanya dia menolak kamu dalam diam, dia mengabaikan kamu. Oke. So, pilihan lain, dia sudah terbang bebas. Oke, dia sudah merasa dia punya pilihan lain di sini. Oke, the strength energy seseorang yang sudah menaklukkan dia, Leo di sini. Bisa vice versa, tentu bisa general reading. So, kamu dengan situasi galau, baper, bad mood di sini. Oke. Kamu dealing bisa dengan Sagittarius, Taurus di sini, Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius, terutama dengan Aries, bisa vice versa. Bisa energi aja, karena ini general reading. Kita mulai dari energi kamu ya. Kembali, kamu putuskan untuk kembali. So, ini bukan kali pertama, kedua, ketiga. Sering putus nyambung. Hubungannya sering on off, again and again. Oke. Sudah tidak saling bicara. Awalnya kamu berusaha untuk mengabaikan dia, perasaan selama bersama. Jadi, kamu sering abaikan dia. Kamu sering cuekin dia. Bisa dramanya dari kamu, bisa dramanya dari dia, hubungan yang sangat tidak saling memahami satu dengan yang lain. Dan sudah tidak ada komunikasi sama sekali. Hubungan ini pergi begitu saja seperti angin berlalu begitu saja. Kalian saling diam. And then sepertinya dari awal kamu lebih dulu diam dan pergi begitu aja. Ghosting, yes. And then kamu berusaha kembali. Oke. Unending story menurut kamu. Menurut dia, semuanya sudah berakhir di sini. Princess of Wands atau Page of Wands di sini. Passion yang kuat, action di sini, effort di sini dari pihak kamu. Kamu kembali, mencoba untuk kembali lagi. So, ini hubungan yang mudah sekali say goodbye, and then kembali, say goodbye, and then kembali. Ya, mudah bilang divorce, mudah bilang cerai, mudah say goodbye. Oke. Kenapa kamu take risks kembali? Rasa cinta di sini. Baru terasa kamu kehilangan dia. Dan kamu stuck dengan perasaan kamu. Oke. So, mesti diingat ketika ingin kembali, harus siap resiko rejection atau penolakan di sini. Ada penyesalan dari pihak kamu, yes. Pisces. Oke, so itu kamu, kita lihat energi dia. Overthinking, dia mikirin kamu. Lagi dan lagi dia mikirin kamu, sampai gak bisa tidur. Dia mikirin kamu. Oke. Stability relationship, dia mencari hubungan yang stabil,
yang kamu berikan hubungan yang on off, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, and then yes, that is enough buat dia. Nggak ada lagi harus bisa diperjuangkan, tapi dia nggak bisa denial dengan perasaan dia bahwa dia mencintai kamu. Soulmate connection di sini. Oke. So dia mikirin kamu nggak bisa tidur di sini, yes. Pisces, kamu datang tiba-tiba seperti pencuri, tiba-tiba datang. Shocking moment untuk dia. Seperti di November kamu berburu dengan waktu, kamu takut dia benar-benar meninggalkan kamu. Si penyesalan di sini, King of Cups dengan dramanya. Kamu seperti berburu, berlari dengan waktu. Oke. Shocking moment, dia terkejut, ya kaget di sini kamu kembali. November jadi awal dimana kamu benar-benar bertindak untuk memperjuangkan hubungan kamu sama dia. Tapi saat kamu berjuang, di saat itu dia sudah menyerah. Mimpi besar yang kalian bangun untuk hubungan yang bertumbuh menua bersama di sini sudah menjadi mimpi yang hilang dengan harapan. Dia tidak mau lagi bertindak. Dia tidak lagi mau berjuang. Bahkan merespon kamu pun tidak mau di sini. Kamu bisa dealing dengan Aquarius, Pisces. Oke. So, ya bisa saya bilang ini terlambat, Pisces. Kamu terlambat menyadari tentang hubungan kalian yang sebenarnya masih layak untuk diperjuangkan. Dia seperti merasa bahwa tidak ada respect selama dalam hubungan, terlalu banyak drama di sini. Kamu terlalu mengikuti mood kamu. Kalau ada masalah di luar hubungan kamu dan dia selalu jadi imbasnya. Kamu terlalu dikuasai mood, Pisces. Jadi kamu masalah sama orang, dia kena getahnya. Oke. King of Cups, dia tidak bisa, dia dikendalikan oleh feelingsnya, moodnya dia, intuisinya dia. Terutama mood ya. Jadi kalau kamu bad mood itu dia kena getahnya. Kamu stuck di sini. Kenapa? Bad memory, bad situation. Ada kesadaran di pikiran kamu bahwa kamu sudah mengecewakan dia. Bisa vice versa, tentu bisa. Ini general reading. So, kamu merana karena mendapatkan penolakan. Dia terus memikirkan kamu. Kenapa? Ada cinta dari dia untuk kamu. Two of Cups di sini. Kalian punya mimpi bersama untuk bertumbuh menua bersama. Tapi dalam hubungan yang diberi tentang hubungan drama, kekecewaan di sini. Dia merasa ini drama. Lebih kepada action energi dia di sini tentang bagaimana menunjukkan hubungan yang serius dengan respect di sini. Tapi dia tidak dapatkan itu dari kamu. So dia kecewa, dia menolak kamu dalam diam. Tidak ada reaction dari dia ketika kamu berusaha kembali speak up di sini dengan apa yang kamu rasakan. Betapa kamu stuck di sini sama dia. Tidak ada reaction. Penolakan dalam diam. Silent rejection. Oke? So, ada dasar dia menolak kamu tentang bad memories. Ten of Swords. Rasa kecewa. Hubungan ini begitu buat kamu merana. Karena kamu sangat
overconfidence. Kamu percaya kamulah satu-satunya, dia akan terima kamu lagi seperti biasanya. Seperti biasanya. Kenapa saya begitu yakin ini? Terlalu sering putus nyambung, terlalu sering umbar kata cerai. The wheel energy. Ini tidak terjadi sekali dua kali. Ini sering terjadi. The wheel energy. Ketika kita menolak mendewasakan diri, masalah yang sama bertubi-tubi datang lagi dan lagi, lagi dan lagi. Kita seperti hamster yang berputar pada masalah yang sama sampai kelelahan. Karena kita menolak untuk menghadapi masalah dengan dewasa, dengan kesadaran. The wheel energy, pelajaran kehidupan. See? So ya, ini bisa vice versa, yes. General reading. Oke, kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu, of course, yes, masih. Tapi passion dia untuk hubungan kamu dan dia sudah menyerah. Three of Wands. Dia sudah menyerah. Pisces. So, belajar untuk kendalikan mood. Kamu selalu kebahagiaan kamu, cinta yang datang dari orang lain untuk kamu selalu terhambat dengan mood kamu. Mood kamu adalah raja atas diri kamu, menguasai kamu dan mengendalikan kamu. So, belajarlah menjadi pemenang atas mood yang kamu miliki dalam diri kamu. Hubungan yang dewasa tidak dikendalikan oleh mood, Pisces. Oke? Bisa vice versa. So, kita lihat arti hadir kamu. Destiny di sini. Destiny. Dia hadir dalam hidup kamu untuk menyadarkan kamu bagaimana bisa mengendalikan mood atau perasaan baper dengan situasi drama yang selalu kamu lakukan. Kita bertemu dengan orang-orang di sekitar kita untuk memberi kita banyak pelajaran kehidupan untuk mendewasakan diri kita. The wheel energy, divine timing, waktunya belajar untuk memperbaiki diri agar jadi lebih dewasa dan membangkitkan kesadaran. Kenapa? The universe di sini ada di antara kalian. The universe mempertemukan dia dengan kamu untuk bisa membuat kamu menjadi dewasa, menjadi pemenang atas mood yang selama ini mengendalikan kamu, feelings, baper yang tidak stabil. The universe mempertemukan kamu dan dia. Soulmate connection di sini. Kamu bagian dari dia, dia bagian dari kamu, belahan jiwa. Oke. So, kamu berarti untuk dia. Seperti jodoh yang tertunda. See? Jadi gimana? Kamu masih mau berjuang atau mau menyerah? Kalau kamu mau berjuang, kembalilah dengan seseorang yang berbeda. Individuality, personality. Ubahlah diri kamu, jadilah dewasa. Masih ada cinta yang tersisa di sini untuk kamu, Pisces. Ya. Jangan kembali dengan situasi Knight of Wands di sini. Sia-sia perjuangan kamu, Pisces. Kalau kamu kembali dengan situasi Knight of Wands. Seseorang yang ketika ada tekanan dia pergi tinggalkan hubungan. Tekanan berbagai macam. Ya, bisa tentang saling mengenal satu dengan yang lain. Kemudian kita harus punya kesadaran untuk merubah sesuatu yang menjadi racun untuk hubungan. Drama-drama, mood yang tidak terkendali. Lebihlah jadi seseorang atau individuality yang stabil di sini, Pisces. So, kamu berarti untuk dia. Destiny seperti the tower moment, destiny di sini. Bukan batal, tapi jodoh yang tertunda. See.
Yang akan menyatukan kalian kembali adalah cinta. Tapi cinta tidak cukup untuk hubungan jangka panjang. Jadilah berkomitmen, stabilkan emosi kamu, perasaan kamu, mood kamu. Jadilah raja atas mood kamu, kendalikan mood kamu. Jadilah stabil, jadilah dewasa. You deserve love, you deserve happiness. Jangan jadikan kekurangan dalam diri kita, terutama tentang sulitnya mengendalikan perasaan baper, menjadi penghalang kebahagiaan dan cinta yang akan hadir dalam hidup kita. Dengan siapapun kamu dealing, ketika situasi Knight of Wands belum bisa kamu kuasai, King of Cups di sini. Kamu seorang yang baper, bergerak dengan energi baper kamu, perasaan kamu. Kamu akan selalu merasa kecewa, akan selalu sendiri. So, belajarlah mendewasakan diri, Pisces. Ini bisa vice versa, tentu bisa general reading. Oke? Ya, ada cinta di sini untuk kamu, belahan jiwa, Pisces. Kamu berarti untuk dia. Masih ada cinta yang kuat. Jadi kalau kamu rasa cinta sama dia, getaran itu, soulmate connection itu juga dia rasakan. Kenapa? Dia tidak bisa tidur mikirin kamu di sini. Nine of Swords. Oke. Jadi hentikan situasi drama. Hadapi dengan pendewasaan diri. Perlahan-lahan masalah yang kamu hadapi merubah kamu secara individuality, personality. See? Oke. Masih ada jodohnya, masih. Ketemu nanti bisa ketemu lagi, masih. Tergantung dia melihat kamu. Karena dia sudah menyerah dengan situasi drama di sini. King of Cups, Three of Wands di sini. Dia merasa mimpi dia tentang hubungan yang berkomitmen dengan kamu tidak bisa berjalan dengan situasi drama yang terjadi. Drama sering keluar masuk dalam hubungan. Salah sedikit bilang putus, salah sedikit bilang cerai, bye-bye. And then kembali lagi. Balik lagi, bersama lagi. Salah sedikit, ada salah paham, salah misunderstanding, salah pemahaman, pemikiran, berbeda pendapat, putus, pergi lagi, balik lagi. Mau sampai kapan, Pisces? So the will energy seperti bicara sama kamu. Dewasakan diri kamu, Pisces. Jadilah dewasa. Hentikan kekecewaan dengan drama. Hadapi dengan diri yang dewasa, penuh kesadaran. The universe menghadirkan dia untuk kamu. Dia soulmate kamu. Oke? Kita lihat dari Oracle Wisdom Pisces. Oke. Darling Angels, please clarify Pisces. Arti hadir. Energi untuk November 2021. Please clarify, please clarify. Pisces Sun, Pisces Moon, Pisces Rising, Pisces Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Listening. Belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Mendengarkan. Ketika kita mendengarkan, ada aktivitas di tubuh kita. Pikiran kita meresapi, hati kita juga meresapi. Ketika kita belajar mendengarkan. Mendengarkan. Jadilah pendengar yang baik. Ketika kita mendengarkan, ada juga aktivitas pikiran kita berpikir positif atau negatif. Perasaan kita berpikir positif, merasa positif atau merasa negatif. Jadi kalau dikritiki bukan berarti dia menyerang kamu, bukan berarti dia musuh kamu.
Tapi dia merasa itu perlu kamu perbaiki. Karena soulmate selalu seperti cermin, mempertontonkan sisi baik buruk kita dari pasangan kita. Dan ini yang terjadi di hubungan kamu. Jadilah pendengar yang baik. Mungkin lebih baik bersikap netral ya. Kalau kita dengerin langsung negatif, nangkepnya perasaan kita langsung kita ngerasa tersinggung, offside gitu. Gak ada jalan keluar, hubungan ini gak bisa diperjuangkan. Karena kalau ada yang mengkritisi kita, terutama pasangan kita, itu dia bukan musuh kita. Tapi dia ingin menjadi kita lebih baik. Itu bukan tuntutan, tapi itu suatu koreksi agar kita jadi lebih baik. Kalau kita jadi lebih baik, kita jadi lebih dewasa, punya kesadaran, kita menjalani hidup tanpa begitu banyak masalah dengan drama-drama yang kita ciptakan, maka kita yang merasa lebih damai, keuntungannya ada di pihak kita. Oke? Jadi diri yang dewasa, yang punya kesadaran, itu keuntungannya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Belajar mendengarkan. Bottom of the deck, meditation. Oke, meditasi. Buang semua sampah-sampah di alam bawah sadarmu. Ada di belakang kepala kita, bagian bawah. Itu tempat memori, bad or good situation. Meditasi salah satu cara untuk melepaskan, membuang sampah-sampah di alam bawah sadar kita yang ternyata begitu mempengaruhi kehidupan kita, begitu mempengaruhi situasi yang kita hadapi. Kalau kita masih tenggelam dengan sampah, bad memories di masa lalu, dan kita hidup di memori itu, masalah yang sama datang lagi dan lagi dan lagi tiada henti sampai kelelahan di sini. The Wheel of Fortune. Buang semua sampah. Kalau kamu merasa pernah dikecewakan dengan hubungan yang gagal lagi sebelum bertemu dengan dia, soulmate kamu ini, itu hanya satu pelajaran. Jangan tinggal di memori buruk itu. Keluar dari memori buruk itu. Dia seseorang yang berbeda. Bukan seperti masa lalu kamu. So, buang sampahnya. Oke? Kalau mau hubungannya berhasil, kalau enggak ya sudah. Bertahan dengan sampah di alam bawah sadar, sulit dengan kedamaian, jauh dengan kedamaian. Bahkan kita berpikir buruk tentang rencana terbaik dari the universe. Bahkan kita tidak sadar dengan anugerah. The universe memberikan dia sebagai anugerah dalam hidup kamu. The Tower Moment, Soulmate Connection, Two of Cups. Bahkan kamu tidak sadar. Setelah dia menyerah, setelah dia mengabaikan kamu, setelah kamu mengalami penolakan, barulah kamu sadar kamu mencintai dia. Dia bagian dari hidup kamu. So, meditasi, buang semua sampah-sampah yang tidak produktif dalam alam bawah sadar kamu, yang menghambat kebahagiaan kamu, yang menghambat cinta yang datang untuk kamu, yang menghambat kedamaian hidup kamu. Meditasilah. Oke, darling. Ya. Kadang kita terlalu sombong. Kita merasa kita korban atas segala situasi buruk di masa lalu. Kenapa dibilang sombong? Kita nggak mau melepaskan maaf. Let go. Bahkan kita tidak mampu berdamai dengan diri sendiri. Kita jadi orang yang sombong, tidak mau terima kebahagiaan, tidak mau terima cinta, tidak mau terima kedamaian yang menjadi anugerah dari the universe. Karena kita punya kesombongan menggenggam kepahitan begitu erat dalam kehidupan kita. Pisces. Oke, honey bunny, sweetie darling. Kita lihat dari angel healings untuk kamu. Oke. My darling angels, please clarify. Please clarify. Pisces, arti hadir. Energi untuk
November 2021. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Integrity. Integrity itu apa? Bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai kebaikan dalam diri kita, atas tubuh kita, atas jiwa kita. Oke. Kalau kita bertahan dengan toxic, artinya bad memories, itu mempengaruhi mood kamu. Kamu sedang mengabaikan integritas diri kamu. Oke. Jangankan itu ya, kalau mau dilihat secara nyata, nih kamu dealing sama orang toksik, circle kamu toksik nih. Misalnya, kamu dealing sama tukang selingkuh, kamu di gerombolan kamu itu sangat senang dengan flirting, ya cheating gitu. Kamu bersama dengan mereka aja itu kamu tidak mempertahankan integritas energi kamu. Kamu membiarkan energi toksik menghambat pertumbuhan jiwa kamu. Itu circle, itu yang paling gampang bisa kelihatan. Itu integritas energi yang harus dipertahankan. Individuality kita baik, tapi kita berada di lingkungan yang toksik. Kita biarkan energi kita tercemar oleh energi toksik yang dimiliki oleh orang lain yang secara sadar melakukan situasi toksik dalam hidupnya. Integrity. Apalagi kamu masih bertahan dengan sampah di alam bawah sadar kamu. Nah, ya kan? So di sini ada align your action so that they match your value and inner knowledgeness of what's right for you. See, tindakan. Tindakan kamu jadinya kamu tuh nebar-nebarin toksik pada orang di sekitar kamu, juga diri kamu. Kebiasaan buruk juga akan menghambat, akan merusak energi kita, integritas energi kita. Memang susah ya untuk jadi dewasa, iya. Makanya sangat sulit ketemu dengan orang-orang yang punya pendewasaan diri dan kesadaran. So, pertahankan integritas energi kamu. Jangan biarkan bad memories, bad situation, bad behavior, bad people mempengaruhi energi kamu, integritas energi kamu. Ya. Secara nyata kalau gamblang mau dilihat, kita dealing dengan orang yang kita nggak tahu dia toksik atau enggak. Kita salaman sama dia. Nah, kita salaman nih sama dia. Energinya nempel sama kita. Energi buruknya dia. Itu tanpa kita sadari. Makanya peran intuisi mata batin itu penting. Untuk bisa selektif. Kalau mau lebih hati-hati, kalau belum kenal benar, jangan pernah salaman. Tangannya diginin aja kalau kenalan. Ya, untungnya COVID. Jadi kita memang gak boleh saling sentuh. Itu sedang mempertahankan integritas tubuh kita, energi kita juga. Nah, ini nggak kelihatan mata tapi sangat berpengaruh, integritas energi kita. Karena untuk bertahan di energi yang stabil, itu butuh perjuangan. Semua kita berjuang, termasuk saya. Oke? Bottom of the deck, you are a light, powerful walker, light walker. See? Kamu punya mata batin yang cukup bagus, bercahaya dengan indahnya, bisa selektif, mana yang positif, mana yang negatif. Kamu bisa memilah. Intuisi kamu cukup kuat berperan dalam kehidupan kamu. So, gunakan intuisi kamu untuk bisa lebih selektif. Ini mood kamu, bisa bedakan ini mood kamu atau memang keputusan dalam bertindak dalam diri kamu. Nah, itu belajar untuk lebih peka karena intuisi kamu cukup bagus di sini. Oke.
It is safe for you to be powerful. Your spiritual power brings great blessing in loving service to the divine. Bahkan kamu sangat-sangat terkoneksi dengan the universe. Kamu sangat terkoneksi dengan the universe. Kamu sangat peka dengan intuisi kamu. Dan kamu akan bersinar dengan indahnya ketika kamu tidak anti kritik, ketika kamu tidak anti dikoreksi. Kamu sangat peka. See? Oke, Pisces. Dan kamu sadar dia soulmate kamu. So ini seperti unending story, jodoh yang tertunda. Oke, percayalah dengan intuisi kamu. Cepat-cepatlah merubah diri kamu, bangkitkan kesadaran kamu. Karena kamu layak untuk bahagia, layak dicintai, layak untuk bisa damai dalam kehidupan kamu. Bahkan layak untuk menerima kedamaian, berdamai dengan diri sendiri. Itu lebih baik daripada dikuasai oleh feelings, baper, mood yang meledak-ledak, yang tidak stabil, yang merusak semua anugerah yang hadir untuk hidup kamu. Jangan keraskan hati kamu, karena kamu layak untuk bahagia. Oke, darling. Oke. Kita lihat lagi. Kalau dia bisa bicara jujur sama kamu. Oke, dari hatinya terdalam, hidden truth. Dari dalam dirinya. Dia mau ngomong apa sih sama kamu? Kita tarik satu deck. Yang sejujurnya, kalau dia bisa ngomong sama kamu. Darling angels, please clarify. Pisces, arti hadir. Energi November 2021. Please clarify, please clarify. Oke. Jumping card-nya kebanyakan ya. Please clarify. Hidden truth dari seseorang yang dealing dengan Pisces. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you. Thank you. Okay, Pisces. We will be together again. Oke, good news ya. Kita akan bersama lagi. Tapi berubahlah. Oke, belajarlah treatment pasangan dengan cara yang dewasa. We will be together again. Soulmate connection di sini. Oke, it's a good news for Pisces. Gak usah baper ya, gak usah baper. Cara terbaik adalah mulai melihat kembali dalam diri, reflection dalam diri. Karena hal terbaik adalah ketika kita bisa merubah diri kita sendiri. Karena perubahan dari dalam diri sendiri bersifat konstan, permanen. Kalau dari luar gak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang terhebat sekalipun skala Superman bisa merubah seseorang manusia. Yang bisa merubah manusia itu adalah manusia itu sendiri. Okay, so you deserve love, you deserve happiness. Jadilah dewasa. Itu dari saya. Oke, untuk yang belum subscribe, tolong like ya. Support channel Nona Pastel biar saya semangat untuk reading. Terima kasih Pisces, terima kasih, terima kasih, terima kasih.